Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Sapa Eksperimen. Sahabat Sapa, tahukah kalian, dalam kehidupan sehari-hari kita temukan zat dalam 3 keadaan, yaitu asam, basa, dan netral. Tentu kita sudah mengenal zat asam dalam kehidupan sehari-hari. Asam banyak ditemukan dalam buah-buahan dan sayur-sayuran. Contohnya jeruk, lemon, dan tomat. Masih banyak lagi loh zat asam yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menemukannya baik dalam makanan, minuman, atau bahan pembersih yang ada di rumah. Selain banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, zat asam dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Contohnya adalah terjadinya hujan asam. Hujan asam dapat menyebabkan kerusakan pada gedung-gedung serta patung yang ada di kota-kota. Oh ya, bagaimana cara mengidentifikasi zat asam? Berikut ciri-ciri zat asam, yaitu rasanya masam, namun tidak boleh dicicipi kecuali dalam bentuk makanan. Yang kedua, menimbulkan korosi. Selanjutnya, zat basa. Banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, terdapat pada sabun, obat, dan pupuk. Lalu, bagaimana cara mengidentifikasi zat basa? Zat basa mempunyai rasa yang agak pahit, kemudian terasa licin di kulit. Untuk menguji kandungan asam basa suatu larutan, kita dapat menggunakan larutan yang namanya indikator. Berikut adalah percobaan mengenai sifat asam basa suatu larutan menggunakan indikator alami. Yuk, langsung saja kita lakukan percobaannya. Pertama-tama kita siapkan dulu alat dan bahannya. Untuk alatnya kita siapkan 8 buah gelas beserta pengaduk. Untuk bahannya siapkan bunga geranium, bubuk kunyit, air secukupnya, cuka, sabun, pasta gigi, dan bawang merah. Langkah pertama, kita bikin dulu indikatornya. Indikator pertama yaitu ekstrak bunga geranium. Kita haluskan bunganya hingga kita dapat ekstraknya. Indikator yang kedua adalah kunyit. Larutkan bubuk kunyit dengan sedikit air. Nah, kedua indikatornya sudah siap. Bahan yang pertama adalah bawang merah. Bawang merahnya dihaluskan dulu agar kita dapat ekstraknya atau larutannya. Nah, larutan bawang merahnya dibagi menjadi 2. Begitu pula dengan larutan air sabun. Masukkan sabunnya secukupnya, kemudian aduk hingga larut. Selanjutnya, larutan cuka. Masukkan ke dalam 2 buah gelas. Dan juga pasta giginya dimasukkan juga ke dalam 2 buah gelas dan aduk hingga larut. Nah, sekarang semua bahannya sudah siap. Kita uji larutannya menggunakan indikator kunyit. Masukkan indikator kunyit pada masing-masing larutan. Kemudian aduk dan lihat perubahan warna yang terjadi. Pada larutan bawang merah terjadi perubahan warna menjadi kuning kecoklatan. Pada larutan sabun berubah menjadi warna kuning terang. Serta pada larutan cuka kuningnya lebih terang lagi. Serta pada larutan pasta gigi berubah menjadi kuning agak keruh. Selanjutnya kita uji bahannya menggunakan indikator yang kedua yaitu ekstrak bunga geranium.
masukkan beberapa tetes ekstrak bunga geranium ke masing-masing bahan yang akan diuji. Lalu aduk dan amati apa yang terjadi. Pada larutan bawang merah, terjadi perubahan warna menjadi hijau. Kemudian pada larutan sabut juga berubah menjadi hijau. Dan pada larutan cuka berubah menjadi berwarna ungu. Serta pada larutan pasta gigi juga berubah menjadi hijau. Nah, sekarang kita bandingkan hasil percobaannya untuk memperoleh kesimpulan. Pertama, menggunakan indikator kunyit. Indikator kunyit apabila direaksikan dengan zat asam akan berubah menjadi berwarna kuning. Namun, apabila direaksikan dengan zat basa akan berubah menjadi kuning yang lebih pekat sampai menjadi berwarna merah. Berdasarkan hasil percobaan, maka bawang merah bersifat netral, air sabun bersifat basa, air cuka bersifat asam, dan pasta gigi bersifat basa. Selanjutnya, kita bandingkan hasil percobaan menggunakan indikator ekstrak bunga geranium. Ekstrak bunga geranium apabila direaksikan dengan asam akan berubah menjadi berwarna ungu, dan apabila direaksikan dengan basa akan berubah menjadi berwarna hijau. Maka dapat kita simpulkan, larutan bawang merah bersifat netral, larutan air sabun bersifat basa, larutan cuka bersifat asam, dan larutan pasta gigi bersifat basa. Demikian eksperimen kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.